Kota Palembang dengan luas wilayah 400 km persegi lebih dan jumlah penduduk hampir mencapai 1,8 juta jiwa, menghasilkan sebanyak 1.200 ton sampah per hari. Mau tidak mau, pengelolaan sampah di Kota Palembang ini harus ditangani secara serius. Dari 1.200 ton sampah yang dihasilkan warga Kota Palembang per hari, baik untuk sampah organik maupun anorganik, harus dimanfaatkan dan disalurkan menjadi sampah bernilai ekonomis. Pasalnya, tempat pembuangan akhir atau TPA yang dimiliki Kota Palembang hanya 2 TPA saja, yakni TPA Sukawinatan seluas 25 hektar dan TPA Karya Jaya seluas 40 hektar yang belum dioptimalkan fungsinya. Persoalan yang saat ini rentan adalah Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia setelah China. Sampah plastik justru didominasi dari sampah rumah tangga. Bahayanya sampah plastik ini tidak bisa diurai oleh senyawa tanah dan dikhawatirkan berdampak pada kesehatan bumi kita. Untuk mengurangi sampah plastik di Kota Palembang yang minimal menghasilkan 5 ton sampah plastik per hari, sampah-sampah ini harus dikelola dengan bijak atau dapat didaur ulang. Sampah tidak akan selamanya menjadi sampah. Di tangan-tangan kreatif ibu-ibu dari Bank Sampah Kenanga ini, sebagian besar sampah disulap menjadi barang-barang atau hasil karya yang bernilai ekonomis tinggi. Seperti apa produksi dari ibu-ibu Bank Sampah Kenanga 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil? Kita saksikan, ini Sriwijaya. Inilah tangan-tangan kreatif kaum ibu di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, yang tergabung dalam komunitas Bank Sampah Kenanga. Setiap hari, ibu-ibu ini bergumul dengan berbagai aktivitas, mulai dari menerima tabungan sampah dari warga, mensortir atau memilah-milah sampah, mengemas sampah, lalu berkreativitas membuat produk-produk kerajinan hingga memasarkannya. Sampah-sampah kertas, plastik, kaleng maupun botol bekas ini didaur ulang menjadi berbagai perabot rumah tangga dan pernak-pernik yang berkualitas tinggi serta memiliki nilai ekonomi. Dari Bank Sampah Kenanga inilah sampah-sampah ini menjadi barang berdaya jual tinggi, bahkan sudah didistribusikan hingga keluar kota. Diinisiasi oleh Nyimas Eli Agustina, ibu-ibu di wilayah ini yang sebelumnya hanya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, kini memiliki kegiatan sampingan yang lebih bermanfaat dan tentunya menghasilkan. Awalnya, Eli hanya menerima sampah dari warga sekitar dengan menggantinya berupa uang. Lalu,
Ia mengajak sebagian besar ibu-ibu di kawasan ini untuk belajar memanfaatkan sampah-sampah ini dengan operasional bank sampah kenanga dan membuat berbagai kerajinan. Inisiasi ini ternyata diterima dan disambut baik oleh sebagian besar ibu-ibu di sini. Selain menjadi hobi yang menghasilkan, hasil kerajinan tangan ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian, khususnya bagi para pengrajin, serta turut berkontribusi mengurangi produksi sampah plastik dan kertas. Kita mendapat pelatihan dari Perintis. Nah, di mana di Perintis itu memang pusat pelatihan. Jadi warga diajak untuk ikut pelatihan pengelolaan sampah. Dari hasil pelatihan itu saya terlintas, kenapa kita nggak bikin sendiri? Nah, setelah pulang dari pelatihan, akhirnya saya mengajak ibu-ibu, mengumpulkan ibu-ibu warga Kelurahan 19 ini untuk membentuk suatu bank sampah. Tapi memang kita punya tujuan seperti ini, kepengen wilayah kita ini menjadi ekowisata. Karena saya lihat di sini warganya juga banyak yang mempunyai potensi, yang selalu rajin untuk membuat keterampilan-keterampilan. Akhirnya setelah terbentuknya bank sampah, baru saya kumpulkan untuk membuat keterampilan-keterampilan koran. Terus sebenarnya karung goni juga ada, terus dari tutup botol juga ada. Wardah, Ketua Bank Sampah Kenanga 19 Ilir mengaku, kerajinan ini cukup menarik dan bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu-ibu rumah tangga di sini. Tentunya untuk meningkatkan perekonomian keluarga, asalkan dilakoni dengan tekun dan ulet. Dalam sehari, Bank Sampah Kenanga ini dapat menerima sampah dari warga sekitar sebanyak puluhan kilogram. Di sini dari warga Pak, dari warga kita juga kita kasih pengarahan kalau bisa sampahnya udah dipilah dari rumah, botol-botol, cangkir-cangkir atau kardus sejenis itu. Setelah mereka mengumpulkan sampah, mereka akan datang ke sini sebagai nasabah kita. Terus sudah mereka datang, sampahnya kita timbang, kita catat dan kita kumpulkan. Nah, setelah sampah kita kumpulkan, nanti sampah-sampah itu kalau ada yang bisa kita buat untuk jadi kerajinan, kita jadikan kerajinan. Kalau ada yang tuh kita oper ke pengepul atau kita kirim ke bank sampah induk. Di sini ada sebagian warga mereka menyumbangkan rutin sampahnya sama kami. Yang termasuk di kami itu sedekah sampah. Ada hampir setiap minggu ada warga yang dia nggak mau dicatat sampahnya, mereka menyumbangkan sebagai sedekah.
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota komunitas bank sampah, saat ini didirikan juga Koperasi Bank Sampah sebagai rumah bisnis KUKM pengelola sampah. Keberadaan koperasi ini untuk menunjang potensi yang ada di wilayah ini. Selain dapat merubah mindset ibu-ibu rumah tangga, diharapkan dapat menarik juga kaum milenial yang belum memiliki pekerjaan untuk dapat diarahkan melakukan hal-hal positif dan produktif melalui pengelolaan bank sampah. Tidak hanya ingin berkembang dalam lingkungan lokal saja, Bank Sampah Kenanga ini pun aktif dalam pameran maupun bazar yang diselenggarakan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Hingga berbagai produk dari Bank Sampah ini mulai dilirik oleh berbagai kalangan. Produk-produk yang dibuat pun dikembangkan sedemikian rupa oleh ibu-ibu di sini, dan tentunya menyesuaikan tren yang sedang kekinian dengan kombinasi hiasan maupun pernak-pernik untuk mempercantik tampilan produk recycle ini. Tanggapan saya ada pelatihan ini, kami sangat senang, ada kegiatan. Selama ini ya masak, nyuci, sudah gak ada kegiatan lagi Pak. Iya, alhamdulillah ada tambahan ekonomi, tempat uang banyak berkunjung, kayak tempat tempat ekowisata, biar uang banyak berkunjung ke sini, nengok kerajinan kami. Dengan banyak uang yang datang ke sini kan kami banyak dapat penghasilan. Dengan adanya Bank Sampah Kenanga, lingkungan kami menjadi bersih. Sampah-sampah kami dapat dipilah dari rumah menuju ke sini. Lingkungan menjadi bersih. Terus tuh untuk ekonomi ini Pak terbantu dengan adanya nih ya. Berbagai produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Kenanga ini diantaranya perabot rumah tangga seperti nampan, tempat gelas, tempat tisu, bakul, besek, jam dinding, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya itu, limbah minyak goreng pun dapat diolah sedemikian rupa untuk dijadikan sabun dan lilin aromaterapi. Kemudian juga ada aksesoris perempuan seperti tas, dompet, kalung, bahkan baju hingga sepatu. Sekarang ini untuk fokusnya kita lagi bikin sendal songket yang untuk yang bahan-bahannya dari limbah bisa. Ada yang pesan, ada kita pasar sendiri juga bisa. Ya kalau untuk di kita Palembang agak sulit, tapi kita sekarang ini kan ada channel di Kejawo bisa.
Meskipun terlihat kecil, tanpa disadari kegiatan yang dilakukan ibu-ibu dari komunitas Bank Sampah Kenanga ini berdampak begitu besar bagi keberlangsungan alam dan lingkungan. Selain dapat menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah-sampah plastik yang ada, tentu saja dapat mengurangi bencana banjir, khususnya untuk di wilayah perkotaan, Kota Palembang. Inginnya bank sampah ini bisa maju dengan nasabah yang lebih banyak dan bisa membantu perekonomian anggota kita khususnya, dan bisa menambah untuk dari warga sekitar sini dengan jadi bisa menambah pengetahuan dengan jadi membuat keterampilan yang bisa kita jual melalui bank sampah ini, dan tabungan sampahnya bisa membantu membayar IPAR per bulan. Kedepannya kan bisa untuk membayar IPAR, tabungan mereka itu bisa dipotong dari sini langsung, dan bisa menjadikan Kelurahan 19 ini jadi ada ekowisatanya, Pak. Untuk memasarkan produk-produk dari Bank Sampah Kenanga ini, selain berbagai sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah, ibu-ibu ini juga membuat platform media sosial sebagai ajang promosi. Seperti pada platform Instagram yang dinamai Kenanga Bank Sampah. Kalau penjualannya kita melakukan pameran-pameran. Selama ini baru lewat pameran-pameran, terus online, terus juga ke teman-teman, hanya baru sebatas itu. Banyak sekali kendala yang kita hadapin. Pertama, kendala yang kita hadapin itu mereka kan hanya memandang kita sebelah mata karena dari bank sampah. Sampah itu kan pikiran mereka kotor. Ternyata mereka belum mengerti sampah itu bisa menghasilkan uang yang bisa membantu kehidupan kita. Kendalanya lagi, bahan baku koran ini udah mulai sedikit. Tapi kita beralihnya ke LKS sekolah itu, di LKS itu kan banyak yang sudah nggak terpakai, jadi kita arahkan alih ke situ kertasnya. Bagi siapapun yang penasaran dengan berbagai produk yang dihasilkan, Anda juga dapat berkunjung langsung ke Galeri Bank Sampah Kenanga di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Inilah salah satu produksi dari tangan-tangan kreatif ibu-ibu Bank Sampah Kenanga. Ini terbuat dari bahan baku koran dan bisa dibuat menjadi sebuah tas yang cantik dan bernilai ekonomis tinggi. Tas ini jika dijual bisa mencapai harga Rp200.000. Jadi pemirsa, buat Anda yang memiliki sampah-sampah plastik, botol bekas maupun koran bekas, jangan dibuang. Anda dapat memanfaatkannya melalui bank sampah. Akhirnya saya Arya Kasari, mewakili kerabat kerja Ini Sriwijaya, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada Ini Sriwijaya yang akan datang.
Indonesia.